Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dengan NIM 8565000844. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 yaitu simbiosis. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama ada alat tulis, terus kedua ada lembar pengamatan, dan ketiga adalah lingkungan sekitar. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara simbiosis komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Apa sih itu simbiosis? Menurut ahli Anton de Berry, simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang berlangsung sangat lama, baik saling menguntungkan maupun tidak. Singkatnya, menurut para ahli, simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme atau dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam waktu yang sangat lama dan saling memengaruhi. Simbiosis terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan ketiga ada komensalisme. Mutualisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling menguntungkan. Jadi satu pihak untung dan satu pihaknya lagi untung juga. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis antara dua organisme yang berbeda jenis, yang satunya itu merugikan dan yang satunya itu diuntungkan. Terus ada yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Baik, kita akan mengamati simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan. Hubungan mutualisme antara tumbuhan paku dan pohon sawit adalah hubungan yang saling menguntungkan, di mana tumbuhan paku biasanya menempel pada batang pohon sawit untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi agar bisa memperoleh cahaya matahari dan udara yang cukup tanpa harus mengambil makanan dari pohon sawit. Sedangkan pohon sawit juga mendapatkan manfaat karena keberadaan tumbuhan paku dapat membantu menjaga kelembapan di sekitar batang, mengurangi pengaruh panas yang berlebihan, serta kadang membantu melindungi permukaan batang dari gangguan luar seperti kekeringan atau kerusakan ringan. Hubungan parasitisme antara benalu dan pohon jambu air merupakan hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu benalu. Karena benalu hidup dengan cara menempel pada batang atau cabang pohon jambu air, lalu menyerap air dan zat makanan dari dalam jaringan pohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara, pohon jambu air justru dirugikan karena kehilangan sebagian nutrisi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh dan berbuah. Sehingga lama-kelamaan kondisi pohon bisa menjadi lemah, pertumbuhannya terhambat, daunnya mudah rontok, dan bahkan bisa mati jika benalu yang menempel semakin banyak dan tidak segera dibersihkan. Hubungan mutualisme antara bunga dan kupu-kupu adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi keduanya, di mana kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar sebagai sumber makanan yang dibutuhkan untuk energi. Sementara pada saat yang sama, kupu-kupu secara tidak langsung membantu proses penyerbukan dengan membawa dan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, sehingga bunga dapat berkembang biak dengan baik, menghasilkan buah atau biji, dan kelangsungan hidup kedua makhluk tersebut tetap terjaga dalam ekosistem. Jadi intinya adalah simbiosis itu tidak bisa hidup sendiri, mereka saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Sekian praktikum yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.